Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Jembatan gantung di Pasaman Barat ambruk. Nelayan Pasien Antigo tidak melaut akibat cuaca buruk. Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Jaksa datangi kantor PDAM Padang. Belasan jaksa yang dipimpin langsung oleh Kejari Padang mendatangi kantor Perusahaan Umum Daerah Air Minum Padang. Namun, kedatangan jaksa ini bukan untuk memeriksa kasus korupsi di kantor pelayanan publik itu, melainkan untuk memberikan pengarahan terkait Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember setiap tahun. Kejari Padang mengatakan dipilihnya Perumda Air Minum Padang dalam mengampanyekan anti korupsi agar virus korupsi tidak menjangkiti perusahaan daerah ini. Kejari meminta Perumda Air Minum jauh dari perbuatan korupsi dan menjadi contoh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada kesempatan itu, Kejari Padang membagikan bunga kepada Direktur PDAM Padang dan menempelkan stiker anti korupsi di kaca bagian pelayanan. Hal yang sama juga diberikan kepada seorang warga yang sedang membayar tagihan pemakaian air PDAM. Khairul, pelanggan PDAM berharap korupsi diberantas di Indonesia agar perekonomian masyarakat bisa maju. Warga Jati Padang ini meminta jaksa menerapkan hukum dengan adil. Tidak hanya tajam ke masyarakat bawah, tapi tumpul kepada para pejabat dan pengusaha. Mudah-mudahan Pak ke depannya semuanya atas nama korupsi, kalau bisa di Indonesia ini dihapus. Tidak ada lagi lah, sehingga masyarakat kita ini ekonominya bisa naik. Itu aja harapan kita Pak. Dari segala semuanya, ya mudah-mudahan korupsi di Indonesia ini habis. Itu harapan masyarakat Pak. Kami memilih tempat ini supaya ini menjadi percontohan pelayanan yang baik pada masyarakat dan sedapat mungkin dipertahankan. Wajib dipertahankan dan ditingkatkan pelayanan yang baik pada masyarakat. Tekad kita sama-sama kita mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Sementara itu, Hendra Pebrizal, Direktur Utama PDAM, menyambut baik kedatangan Kejari Padang dan staf. Pada kesempatan itu, Direktur PDAM ini juga meminta pertimbangan hukum terkait rencana kenaikan tarif PDAM pada Januari 2025 mendatang. Kami juga meminta LO atau legal opinion atau pendapat hukum terkait apa yang kami lakukan. Itu yang kami lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan ini dan juga untuk membackup apa yang dilakukan oleh kepala daerah dalam memberikan keputusan terkait dengan penetapan tarif atas bawah tarif air minum PDAM Kota Padang. Semoga peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial belaka, tapi benar-benar dilaksanakan oleh aparat jaksa dan aparat pemerintah lainnya, agar negeri ini bebas dari korupsi. Setelah menjalani pemeriksaan di ruang seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri Payakumbuh, seorang kepala bidang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50 Kota ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis bagi murid SD dan SMP se-Kabupaten 50 Kota tahun 2023. Tersangka bernama Aswan Naldi itu menjadi tersangka keempat dalam kasus pengadaan seragam sekolah gratis tahun 2023 lalu. Di bawah pengawalan petugas kejaksaan dan dengan tangan terborgol, ia digiring ke mobil tahanan. Tersangka merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pengadaan dan dalam kasus ini
diduga merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. Tersangka Aswanaldi yang tidak menggunakan seragam dinas itu hanya bisa menunduk saat digiring petugas menuju mobil tahanan. Tersangka akan ditahan di sel lapas kelas 2B Payakumbuh selama 20 hari. Yang mana tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus pengadaan seragam sekolah di Kabupaten 50 Kota yang mana sebelumnya Kejaksaan Negeri Payakumbuh menetapkan terhadap 3 orang tersangka. Potensi kerugiannya sama. Sebelumnya dalam perkara dugaan kasus korupsi pengadaan seragam sekolah gratis ini, belasan saksi telah diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Kejaksaan Negeri Payakumbuh juga telah menetapkan 3 rekanan menjadi tersangka dalam kasus itu. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Tersangka Amirza yang baru berusia 19 tahun, warga Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, ditangkap anggota Polsek Pariaman. Tak berapa lama setelah terjadinya upaya pembunuhan dengan cara menggorok leher korban yang bernama Aditya dan berusia 21 tahun pada tanggal 5 Desember lalu. Tersangka dibawa petugas ke Mapolsek Pariaman untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan yang dilakukan polisi, tersangka pada awalnya memberikan keterangan berbelit-belit, sehingga menyulitkan petugas untuk mengungkap modus perbuatannya itu. Dalam keterangan polisi pada hari Senin, pelaku merasa sakit hati kepada korban yang sering menghinanya karena miskin. Pelaku merencanakan menganiaya korban. Namun saat penganiayaan itu terjadi, korban berhasil menangkap pisau yang mengarah ke lehernya. Korban selamat dan hanya mengakibatkan luka di bagian lehernya. Polisi menyita 1 pisau yang digunakan serta pakaian tersangka. Kasus ini, kejadian ini adalah kejadian yang direncanakan oleh pelaku karena ada unsur sakit hati tadi. Maka direncanakan, tidak puasnya direncanakan, dia siapkanlah pisau untuk membuat skenario berjanji untuk bekerja. Kondisi Aditya telah pulang ke rumahnya setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Aditya sudah stabil dan luka di leher dan jari tangannya juga berangsur sembuh. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.